dua, ijma syahari dan ijma syukuti. Syahari itu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam suatu masa melakukan pendapatnya tentang hukum yang terbuka. Lalu kalau ijma syukuti itu ulama mujtahid yang pendapatnya dan ada pula yang hanya mengikuti saja. Nah, lalu ada itu ya ukuran atau itu kayak berarti minimalkan atau yang tidak ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukumnya. Lalu rukun-rukun kias itu ada 3. Yang pertama ada al-asol, fara, ilat. Al-asol itu seperti pokok, fara itu cabang, dan ilat itu suatu sifat yang ada pada fara. Lalu macam-macam kias ada 4. Yang pertama kias aula, kias musawi, kias galala, dan kias sab'i. Udah, Kak. Oke, makasih. Nah, mungkin kalian semua sudah paham tentang ijma dan kias. Sekarang kita lanjut pembahasan baru yaitu istihsan. Nah, sebelum kita bahas istihsan, tolong kameranya dibuka. Ya, kameranya dibuka. Ya, kameranya dibuka. Ya, semuanya kameranya dibuka. Ya, dibuka yuk, dibuka. Ya, Ilham Syukri, buka ente, Salsa. Ya, nah, Habib Aryo, buka. Ya, buka, Salsa. Ya, jangan ditutup sampai akhir materi, oke? Gak usah ditutup kameranya. Nah, istihsan, ayo kita lanjutin. Istihsan, apa itu istihsan? Nah, istihsan itu mempunyai arti. Arti menurut bahasa itu artinya bahwasannya menganggap suatu itu baik, atau bisa juga disebut memperhitungkan suatu lebih baik, atau bisa juga mengikuti suatu yang lebih baik itu. Nah, itu menurut bahasanya. Nah, adapun menurut istilah ya bahwasannya istihsan itu perpindahan seorang mujtahid ya, dari ketentuan qiyas jali ke ketentuan qiyas khofi, atau juga ya, ketentuan yang kuli pada ketentuan yang sifatnya istisnai. Karena menurut pandangan mujtahid ulama itu dalil ya, menurut pandangan ulama itu mujtahid ulama itu dalil yang lebih kuat untuk menghendaki perpindahan antara qiyas jali ke qiyas khofi, antara kuli ke istisnai. Nah, qiyas jali, tahu gak qiyas jali itu apa? Dibuka lagi dong banyak. Ya, dibuka kameranya. Ilham, Mente, Aldi, Habib Aryo, Rama, Rahman Sudais. Qiyas jali itu ya qiyas yang jelas. Qiyas jali itu qiyas yang jelas. Sedangkan qiyas khofi itu qiyas yang masih samar-samar. Ya, qiyas yang masih belum jelas. Tuh. Nah, kuli itu artinya umum. Sedangkan istisnai itu pengecualian. Nah, itu tulis tuh. Nah, itu termasuk ke kosakata. Ntar kalian misalkan sononya lagi ketemu qiyas jali, qiyas khofi, kuli, istisnai. Nah, kalian baru langsung tahu tuh. Soalnya udah ditulis. Qiyas jali, qiyas yang jelas, khofi samar. Tuh. Nah, lalu kemudian dalam pengertian tadi itu ya jelas sudah jelas bahwasanya istihsan itu ada 2 macam. Nah, diantaranya itu yang pertama untuk menguatkan qiyas khofi ya, atas qiyas jali ya, dengan dalilnya. Misalnya apa? Misalnya itu di ulama Hanafiyah, di Imam Hanafi. Nah, beliau mengatakan bahwa ya
Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran pada saat haid itu dibolehkan berdasarkan istihsan. Tapi menurut kias, menurut kias itu hukumnya haram. Orang yang membaca Al-Quran sedang saat haid. Alasannya kenapa? Alasannya kita bahas. Alasannya kita bahas nih. Ayo buka kameranya. Yang lain dibuka kameranya. Alasannya kenapa? Pertama, menurut kias alasannya nih. Menurut kias itu wanita yang sedang haid itu, ya perempuan yang sedang haid itu dikiasin kepada orang yang junub, pada orang junub. Nah, dengan ilatnya itu, dengan kata sifatnya itu, ya, sama-sama enggak suci. Nah, haid dan junub itu sama-sama enggak suci. Nah, itu menurut kias. Karena orang junub itu haram membaca Al-Quran. Nah, maka orang yang haid juga haram membaca Al-Quran. Itu menurut kias. Nah, sedangkan menurut istihsan, menurut istihsan itu haid itu berbeda sama junub. Karena apa? Karena haid itu kan waktunya lama. Ya, kalau yang saya ketahui haid itu sekitar semingguan lah, ya. Betul apa enggak? Enggak tahu, Kak. Enggak pernah haid, perempuan yang tahu. Ya, perempuan yang tahu. Kalau cowok itu ya junub. Ya. Tuh. Kan lupa kan? Apa tadi? Haid itu beda sama junub ya. Nah, karena haid itu waktunya lama, bisa sampai semingguan. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid itu, ya, dibolehkan baca Al-Quran. Ini menurut istihsan. Sebab kenapa? Sebab kalau enggak membaca Al-Quran, selama haid itu, ya, maka wanita itu enggak memperoleh pahala apapun. Ya. Nah, sedangkan laki-laki itu kan dapat beribadah setiap saat. Nah, itu menurut istihsan. Ya. Tadi yang pertama apa? Mengkuatkan qiyas khofi atas qiyas jali dengan dalil. Misalnya itu tadi, ya. Misalnya apa? Membolehkan orang haid membaca Al-Quran. Tapi menurut qiyas itu haram. Ya. Sedangkan menurut istihsan itu dibolehkan. Nah, yang kedua itu pengecualian sebagai hukum kuli dengan dalil. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti jual beli pesanan. Nah, jual beli ya, dibolehkan pada istihsan. Sama istihsan itu dibolehkan. Nah, itu menurut dalil kuli. Syariat melanggar jual beli yang barang yang enggak ada pada waktu akad itu, alasan istihsan itu manusia berhajat kepada akad. Nah, seperti itu. Dan itu juga udah menjadi kebiasaan mereka. Itu yang kedua, pengecualian sebagai hukum kuli dengan dalil. Ya, contohnya jual beli pesanan, ya, bayar dulu, pesanannya ntar diambil, gitu bahasa gampangnya. Paham? Paham nggak? Kak, senat itu barangnya. Hah? Senat itu apa? Iya. Pesanan, mulai pesanan. Misalkan ente mesen Pesanan. PO. Biasanya Iya. PO tuh Aldi. Biasanya ente nih beli pesanan apa gitu. Ya risol. Ente bayar dulu duitnya. Nah, duitnya itu ntar. Gitu. Paham nggak? Paham. Paham. Tuh ya. Nah,
Lalu kemudian ya, istihsan dipandang dari segi berbagai banyak macam. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari segi dalil ya, yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya. Ada kalanya dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari kias. Nah, macam-macam kias itu bahwasannya yang pertama itu dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya, ya, dijadikan gantinya istihsan. Itu yang pertama itu terbagi menjadi 3. Nah, itu yang pertama menjadi 3. Nah, dilihat dari segi dalilnya yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya istihsan. Nah, itu ya, itu tersebut dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Ya, yang pertama perpindahnya dari apa yang dituntut oleh kias jahir, kias johir, ya, kias jali. Kias jali tadi apa? Kias jelas ya. Kias jelas kepada yang dikehendakinya, yaitu oleh kias khopi. Kias khopi apa? Kias yang samar. Kias yang samar. Artinya itu ya, kias khopi ya, yang tersebut yang ngumpet atas kias jali, kias nyata, karena ada suatu dalil. Contohnya apa? Contohnya di Imam Hanafiyah. Imam Hanafiyah tentang pembahasan pewakapan. Bahwasannya menurut Imam Hanafiyah itu menyebutkan bahwa seorang, ini apa lagi Kak, izin sebentar, kucing saya lahiran. Aduh. Ya, lanjut. Kan jadi nggak fokus kan? Ya, apa tadi tentang masalah perwakapan ya. Di Imam Hanafiyah itu beliau menyebutkan bahwa seorang pewakaf apabila mewakafkan sebagian tanah pertanian misalnya, maka itu semua masuk secara otomatis hak pengairan. Hak pengairan. Nah, atau hak air minum. Hak itu lewat dari dalam wakaf tanpa harus menyebutkannya, menyebutkan berapa dapatnya. Nah, itu berdasarkan istihsan. Jadi pewakaf itu yang mewakafkan tanah itu masih dapat ya, masih dapat haknya. Berarti ya? Contohnya dalam hak pengairan. Nah, pertanian tuh, tanah pertanian. Nah, itu masuk hak pengairan. Nah, hak air minum itu, hak air itu, si wakaf itu, pewakaf itu masih dapat hak-hak itu. Nah, itu berdasarkan istihsan. Nah, sedangkan berdasarkan kias itu, ya, semuanya itu enggak termasuk kecuali bila terdapat nas yang menyebutkan sebagaimana jual beli. Nah, dari segi istihsan, itu bahwasanya yang menjadi tujuan dari pewakaf itu pemanfaat suatu yang diwakafkan kepada mereka. Nah, si pewakaf itu masih memanfaatkan tanah tersebut. Nah, pemanfaatannya apa tadi? Ya, air, dengan air atau saluran air. Ibarat masih gratis, nggak bayar gitu. Nah, oleh karena itu hal itu juga yang termasuk dalam wakaf ya, meskipun nggak menyebutkan berapa dapatnya. Nah, karena tujuan itu nggak akan benar dengan hal-hal tersebut. Nah, sebagaimana seperti sewa menyewa. Nah, sedangkan menurut kias yang nyata, kias nyata tadi apa? Kias jali.
Jali. Hias jali. Jali. Sedangkan menurut Hias Jali itu, beliau Hias Jali menyatakan bahwa menyamakan wakaf dan jual beli itu ya, karena masing-masing dari wakaf dan jual beli itu merupakan pengeluaran hak milik dari pemiliknya. Sedangkan Hias Kopi ya, sedangkan menurut Hias Kopi itu menyamakan wakaf dengan sewa menyewa itu karena masing-masing dari keduanya itu dimaksud untuk memanfaatkan. Oleh karena itu pengairan, air minum atau jalan masuk di dalam wakaf tanah tanpa harus menyebutkan berapa pendapatannya sekian itu nggak harus disebutkan ya. Itu yang pertama. Contohnya kayak gimana? Apa? Contohnya kayak gimana gitu? Contohnya ya, ente wakaf tanah nih, ya. Nah itu ente masih bisa dapat penghasilannya ya, tapi penghasilan itu nggak boleh diapain tadi ya, penghasilannya nggak boleh disebutin dapat berapanya. Itu bahasa simpelnya mah, paham nggak? Yang ngerti Kak. Ya, nah, tadi itu kan dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya istihsan. Itu yang pertama ada perpindahnya dari apa yang dituntut oleh Hias Jali ya pada yang dihendaki oleh Hias Kopi. Nah, lalu yang kedua itu berpindahnya dari apa yang dituntut oleh nas yang umum pada hukum yang bersifat khusus ya. Contohnya apa? Contohnya itu enggak memotong tangan pencuri ya di waktu keramaian itu ya. Itu lalu kemudian pengecualian juziah dari suatu hukum kuli, hukum umum ya, dengan adanya suatu hukum dalil. Nah, pengecualian juziah dari suatu hukum kuli, hukum umum dengan adanya suatu dalil. Contohnya apa? Contohnya di dalam hukum syara tentang melarang seorang memperjualbelikan atau mengadakan perjanjian tentang suatu barang yang belum ada wujudnya. Nah, pada saat itu jual beli dilakukan. Nah, hal ini itu berlaku untuk seluruh jual beli ya, dan perjanjian yang disebut hukum kuli. Tapi hukum syara itu memberikan rukhsah. Rukhsah tahu gak? Keringanan. Tidak. Rukhsah itu keringanan ya kepada pembeli. Memberikan rukhsah kepada pembeli. Beli apa? Pembeli barang itu dengan kontan. Tapi barangnya itu akan dikirim kemudian sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Contohnya apa? Contohnya jual beli barang online, Shopee, ente bayar dulu tuh. Ente bayar dulu di Indomaret. Barangnya ntar dateng ya. Nah itu contohnya. Ya, paham nggak? Paham. Nah, lalu yang kedua, tadi kan yang pertama. Yang pertama itu apa tadi? Yang pertama dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya istihsan. Itu terbagi kepada 3 macam. 3 macam itu yang tadi berpindahnya dari apa yang dituntut oleh Hias Johir, Hias Jali kepada yang dikehendaki oleh Hias Kopi. Lalu berpindahnya dari apa yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Contohnya seperti memotong tangan pencuri di keadaan depan orang-orang yang banyak. Terus
pengecualian juziah dari suatu hukum umum, ya, dengan adanya suatu dalil. Nah, lalu yang kedua nih, ditinjau dari segi sandaran atau dalil yang menjadi dasar dalam peralihan dari kias. Nah, maka istihsan itu ada 6 macam. Yang pertama itu istihsan yang sandarannya nas. Lalu yang kedua itu istihsan yang sandarannya ijma. Terus istihsan yang sandarannya al-urf, adat kebiasaan. Terus istihsan karena darurat. Terus istihsan yang sandarannya adalah qiyas khofi. Kemudian istihsan yang sandarannya maslahah. Ya. Gimana nih contohnya istihsan yang sandarannya maslahah? Contohnya di masalah dokter. Nah, di masalah dokter itu kebolehan dokter itu melihat aurat wanita dalam proses pengobatan, nah, atau pembedahan operasi. Tuh. Nah, menurut kaidah umum itu seorang dilarang melihat aurat orang lain. Nah, tapi dalam keadaan tertentu seorang dokter juga harus membuka bajunya untuk dilihat apa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan itu seorang dokter itu dibolehkan melihat aurat wanita bagi yang berobat dengan dokter tersebut. Tuh. Nah, kemudian ulama usul fiqh juga dari kalangan Maliki itu dikenal istihsan yang dalam prakteknya dinamai dengan istislah. Ya. Tuh. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut. Dasar hukum istihsan. Dasar hukum istihsan juga para ulama usul fiqh juga memperlihatkan istihsan, mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian lafaz yang seakar dengan istihsan, yang sama dengan istihsan. Ada 3 golongan ulama. Ada 3 golongan ulama yang menanggapi istihsan. Apakah merupakan dalil hukum syara atau apakah bukan enggak dalil hukum syara. Nah, yang pertama itu jumhur ulama usul fiqh dari kalangan mazhab Maliki, dari kalangan mazhab Hanafi. Nah, sebagian dasar Hambali, dari sebagian besar Hambali itu menyatakan bahwa istihsan itu salah satu dalil syara, yang menetapkan suatu hukum yang berlawanan dengan apa yang diwajibkan oleh qiyas atau umumnya nas. Tuh. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Maaf, boleh ulang nggak yang dasar hukum? Dasar hukum. 6 apa 7 sih Kak tadi Kak yang dasar hukum? Dasar hukum para ulama usul fiqh itu, dasar hukumnya yang simpelnya aja dah. Dasar hukum dari istihsan itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tuh. Ya. Paham? Ya, ada yang bertanya lagi? Kak, kan yang kedua kan yang tadi kan berpindahnya dari apa yang dituntut qiyas jali kepada yang dikehendaki kepada qiyas khofi. Nah, yang ketiganya apa Kak? Baru sampai 2 tadi. Nah, yang ketiganya itu ulama usul fiqh dari kalangan Maliki itu dikenal pula istihsan
yang dalam praktiknya itu dinamai dengan istislah. Istislah. Ya, istislah. Nah, sekarang kita lanjut ke maslahah mursalah. Ya, biar cepat. Nah, maslahah mursalah. Nah, masalah mursalah ini ya, contohnya di bab pertama itu kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis ijtihad. Ya, tadi ada ijma, qiyas dan lain-lainnya. Dan ada juga masalah mursalah. Nah, masalah mursalah menurut bahasa itu prinsip kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Tuh. Paham nggak? Nah, masalah mursalah ini memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara, yaitu menolak mudorot. Mudorot tahu nggak? Mudorot, kemudorotan. Keburukan. Mudorot, Emangnya nyala? mudorot tahu nggak? Coba cari sendiri. Mudorot artinya apa? Ayo, cari mudorot. Ayo, mudorot artinya apa? Kayak rugi gitu nggak sih, Kak? Bahaya. Hah? Kayak rugi gitu, kerugian. Ya, mudorot kerugian. Ya, kerugian. Saya ulangin lagi. Nah, apa tadi? Masalah mursalah itu memelihara tercapainya tujuan-tujuan, ya, tujuan-tujuan syara untuk menolak kemudorotan dan meraih kemaslahan, meraih kebaikan. Ya. Nah, syarat-syarat masalah mursalah itu yang pertama, ya, masalah itu harus hakikat, bukan dugaan, bukan asal nyebut aja. Nah, yang kedua itu, ya, masalah itu harus bersifat umum atau bersifat menyeluruh. Nah, namanya juga masalah mursalah, demi demi kebaikan orang lain. Ya. Lalu yang ketiga itu, masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang ditinjau oleh hukum syar'i. Nah, tuh. Terus kemudian masalah itu bukan masalah yang enggak benar, harus kebaikan yang benar. Tuh, contoh dari masalah mursalah, ada yang tahu? Ya, masalah mursalah, ada yang bisa ngasih contoh? Di sini kan tadi udah dijelaskan. Nah, masalah mursalah itu apa? Kemaslahatan atau kebaikan untuk orang lain. Nah, dari situ kalian udah nangkep belum contohnya seperti apa? Ya. Contoh hal kecil, ya, dalam keadaan COVID-19, yaitu yang sedang sholat berjamaah pakai masker. Nah, itu kemaslahatan nggak? Ya, ad-diror wala diror. Contoh kecilnya itu. Contoh kecilnya, ya, kalian sedang sholat memakai masker yang laki-laki ini. Nah, itu kan keadaannya lagi virus, ya, virus gampang menyebar. Nah, pakai masker itu dengan kebaikan bersama. Ya. Sore putus-putus. Enggak. Oke. Paham nggak? Contoh lain. Saya kasih nih.
Contoh lain itu seperti yang saya katakan di bab pertama, seperti membuang barang di dalam kapal. Nah, membuang barang yang ada di atas kapal, di dalam kapal, tanpa seizin yang punya barang. Karena pada saat itu ada apa sih, ombak ya, ombak namanya ya. Ada ombak yang gede itu. Nah, ada ombak yang gede ya. Ombak gede itu menjadikan kapal itu oleng ya kan, pengen jatuh, pengen tenggelam. Nah, dengan kemaslahatan, dengan kebaikan bersama itu, nah maka barang-barang di dalam kapal itu boleh dibuang tanpa seizin orang yang punya barang tersebut. Ya, daripada kita tenggelam, lebih baik barang tersebut kita buang. Benar gak? Betul. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Coba simpulin. Satu orang yang bisa menyimpulkan. Ya, ada Zahra, coba bisa menyimpulkan. Kak, yang tadi itu contoh masalah mursalah. Nih. Contoh masalah mursalah. Coba Alia, masalah mursalah artinya apa? Suatu perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Yang mengandung kebaikan. Contoh kecil dalam sehari-hari tentang sholat, Memakai masker. Itu kemaslahatan nggak? Nah, itu kemaslahatan. Nah, ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak? Contoh lain? Nulis Al-Quran ke dalam huruf Latin kayaknya bukan. Iya bukan Kak. Terus lagi ya, ada yang bisa nggak? Ya, ada yang bisa nggak? Contoh lain, ente lagi naik mobil nih. Ente naik mobil, ya, mobil itu bannya meledak. Sampai pengen nabrak atau pengen turun ke jurang. Nah, lebih baik ente keluar tuh dari mobil itu daripada ente mengorbankan yang ada di dalam itu, di dalam mobil tersebut. Lebih baik yang di dalam mobil itu keluar semua. Nah, daripada meninggal semua turun ke jurang, nah, lebih baik turun dari mobil. Itu contohnya. Ada lagi yang bisa itu gak? Kak, saya mau nanya deh Kak. Ya. Misalkan kita lagi jalan tuh terus kayak dicopet atau apa, nah kita itu kayak ngebela diri sampai si pencopetnya itu kayak terluka gitu, itu termasuk masalah mursalah bukan? Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi, bukan kemaslahatan bersama. Oh, jadi masalah mursalah itu kayak kemaslahatan bersama gitu. Nah, ya, kemaslahatan bersalah itu kan tadi udah jelasin. Dalam simpelnya itu kebaikan bersama. Oh, oke, makasih Kak. Ya. Ya, ada yang bertanya lagi gak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, coba satu orang tolong simpul. Ya, simpulkan. Coba Mutiara Warda. Ya. Iya Kak. Ayo. Bentar. Kak. Oke. Yang awal apa yang ente paham aja. Yang ente paham. Oh. Maslahah mursalah itu artinya sesuatu yang bermanfaat. Terus syarat-syaratnya harus memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara untuk menolak mudarat dan meraih kebaikan. 2. Harus bersifat umum atau menyeluruh. 3. Harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum syar'i. 4. Harus kebaikan yang benar. Contohnya, sedang sholat memakai masker untuk kebaikan bersama. Contoh lainnya, membuang barang di dalam kapal tanpa seizin yang punya barang. Gitu Kak. Ya.
Coba Alia Rohili. Yang Lenda, Nada Zahra. Ya, silakan. Saya Ya, bentar Kak, bentar. silakan. Yang pertama ihtisan. Ihtisan itu artinya menurut istilah berarti menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau perpindahan seseorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali ke ketentuan qiyas qobi dengan dalil. Terus bentar dulu, Kak. Ya. Nah, terus habis itu kias jali artinya jelas, kias kafi samar-samar, atau hukum kuli artinya umum, istisna artinya pengecualian. Istisnai. Oh, istisnai. Terus istisnai itu ada dua. Yang pertama menguatkan kias kafi atas kias jali dengan dalil. Kias kopi. Bukan kafi. Oh ya, kopi. Misalnya menurut ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran. Terus kalau menurut kias itu haram. Menurut istihsan itu artinya menurut istihsan itu diperbolehkan. Yang kedua, pengecualian sebagian hukum kuli dengan dalil. Contohnya seperti jual beli pesanan berdasarkan ihtisan itu diperbolehkan. Terus menurut dalil kuli syara melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Oke, cukup. Ya, ada yang ingin bertanya lagi Kak sebelum ditutup? Ya, kita tutup saja pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Ijahat wala taksal wala takun gofilan panada matul uqbah liman yatakasal. Terus semangat dalam belajar. Kalian kelas 12 dikit lagi lulus. Semoga kalian lulus semuanya. Ya. Dan semoga kalian mendapatkan universitas yang kalian inginkan. Amin. Itu yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf apabila pembahasannya terlalu ya. Karena manusia tak luput dari kesalahannya. Nah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.